안녕하세요 친구나, welcome back to my channel and let's share stories with Sarika. Jadi hari ini Sarika bukan mau makeup atau mau main biola karena ini special edition. Hari ini Sarika mau cerita tentang perjalanan Sarika melawan. Jadi kan kemarin Sarika baru aja sembuh dari corona, dan sempet ke RLC, yaitu rumah lawan COVID. Dan Sarika mau share gimana Sarika bisa kena, terus ngapain aja di RLC. Terus Sarika kan udah kena nih, jadi gimana rasanya pas kena. Terus Sarika juga udah punya sedikit ilmunya yang mungkin bisa Sarika jelasin kalian biar kalian gak salah paham lagi tentang corona. So kalau gitu kita langsung aja. Jadi pertama kali tanggal 4 Desember sebulan yang lalu, hari Jumat, itu tepatnya hari Jumat, Bunda Sarika tuh udah gak enak badan, tapi dia masih kerja. Nah tapi pas jam 12 siangnya Bunda Sarika pulang karena gak enak badan dan istirahat di rumah. Hari Sabtunya udah mendingan tuh, udah enakan, terus udah beraktivitas lagi. Pas hari Minggunya, berarti itu tanggal 6 Desember, itu ayah Sarika yang gak enak badan, dia demam. Tapi kita masih jalan-jalan, belanja bulanan waktu itu. Kita masih belanja bulanan, masih makan di luar. Tapi pas saat itu ayah Sarika tuh udah wanti-wanti, ini kayaknya COVID. Bunda Sarika juga sebenarnya udah wanti-wanti sih dari hari Jumat itu. Nah hari Seninnya tanggal 7 Desember, ayah Sarika itu indera penciumannya hilang. Akhirnya ayah Sarika swab pertama tuh, tapi belum keluar. Walaupun itu 24 jam, tapi bukan berarti langsung keluar pada saat itu juga. Hari Selasa tanggal 8 Desembernya ayah Sarika rapid test karena dia pengen dirujuk ke RLC aja kan, yaitu rumah lawan COVID, supaya ayah Sarika tuh nggak nular gitu loh ke Bunda, terus ke Sarika sama adik Sarika. Nah tapi untuk masuk ke RLC itu harus butuh hasil swab yang positif, sedangkan waktu itu hasil swabnya belum keluar kan. Akhirnya ayah Sarika rapid test tuh. Nah pas rapid test itu hasilnya non reaktif, berarti kan negatif. Nah ya udah deh, nggak bisa dirujuk ke RLC. Akhirnya harus nungguin dulu nih hasil swabnya. Pas malamnya itu hasil swabnya keluar dan hasilnya positif. Kok bisa sih hasil rapid testnya non reaktif tapi swabnya positif? Nah iya, jadi kalau yang Sarika tangkap dari dokter Sarika pas di RLC, dia bilang kalau misalkan rapid test itu kan IgG yang diteskan, maksudnya yang dilacak IgG-nya. IgG itu antibody pas saat di tubuh kita ada COVID, ada virusnya itu. Nah tubuh kita itu memproduksi IgG dan IgM 14 hari pertama saat ada COVID di tubuh kita. Nah tubuh kita itu memproduksi namanya IgM, bukan memproduksi ya, tapi mengeluarkan antibodi IgM. Jadi istilahnya IgM itu prajurit darurat lah gitu. 14 hari masa inkubasi virus corona kan itu. Pada saat itulah si virus corona itu dibunuh sama si IgM-nya ini. Nah setelah virus coronanya udah mati di dalam tubuh kita, baru deh tubuh kita ngeluarin yang namanya antibodi IgG. Jadi antibodi IgG itu antibodi
dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan ada virus corona datang ke tubuh kita lagi, tubuh kita udah tahu nih, oh ini virus ini nggak baik untuk tubuh, ini musuh tubuh gitu. Jadi udah punya caranya untuk membunuh dengan cepat gitu. Nah, sedangkan rapid test ini yaitu lacak si IgG-nya, bukan si IgM-nya, bukan si virusnya. Jadi tentu itu non reaktif karena IgG-nya belum diproduksi. Tandanya Ayah Sarika itu baru positif gitu. Jadi pas hasil swabnya positif, langsung dirujuk ke IRLC, Rumah Lawan Covid. Ya udah, Ayah Sarika masuk ke Rumah Lawan Covid itu hari Rabu tanggal 9 Desember. Sedangkan aku, adik dan bunda isolasi mandiri di rumah. Nah, karena kita udah berpapasan langsung sama yang positif, ya udah akhirnya hari Jumat kita swab deh. Swab berarti itu tanggal 11 Desember. Swabnya di puskesmas yang gratis, dan hasilnya itu keluarnya 1 mingguan, ya cukup lama. Hari Seninnya, itu kan hari Jumat ya swab, kira-kira hari Seninnya aku nggak tahu ya itu hari Senin atau Selasa atau Minggu, pokoknya sekitaran itu penciuman bunda tuh hilang. Bahkan setelah penciuman bunda hilang, rasa bunda juga hilang. Jadi kalau misalnya bunda masak gitu, ya harus anak-anaknya yang ngasih tahu, harus aku yang ngasih tahu kayak, oh ini aromanya udah keluar gitu, sampai kayak gitu, saking nggak bisa nyiumnya. Dari situ kita tahu kalau oh iya ini positif gitu. Kita tahu kalau di situ positif, tapi kita masih deket-deket aja, masih biasa-biasa aja. Dan aku sama adik sehat-sehat aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Sampai hari Sabtu tanggal 19 Desember pas malam minggunya itu pilek. Tapi kan Sarika itu kalau misalkan tidur terus pilek itu udah biasa, ya udah is okay gitu. Jadi Sarika nggak mikir apa-apa. Nah, pas bangun ya hari Minggu tuh tanggal 20 Desember, Sarika itu masih pilek tapi nggak ada ingusnya, jadi cuman kayak dapat sesak napasnya doang gitu loh. Nah, saat itu juga adalah hari pertama Sarika datang bulan. Nah, menurut Sarika itu kenanya hari Sabtu. Virusnya itu masuknya tuh hari Sabtu pas mau datang bulan. Jadi menurut logika Sarika, kalau kita mau datang bulan atau kita lagi datang bulan itu imunnya lagi turun lah. Nah, saat itulah si virus itu menyerang karena imunnya sedang turun kan. Buktinya apa? Buktinya saat Sarika seminggu sebelum datang bulan kan tetap sama bunda Sarika terus, itu nggak kena, itu nggak terinfeksi. Tapi pas Sarika mau datang bulan kayak langsung cuk gitu, langsung kena. Nah, jadi mulai sekarang kayaknya kalau misalnya lagi datang bulan bener-bener harus safety banget. Kalau bisa nggak usah keluar rumah. Itu belum tahu ya, belum ada datanya. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa komen. Terus apalagi sih yang dirasain? Nah, waktu itu juga yang dirasakan sama Sarika, kalau Sarika capek itu pusing banget, parah. Pusing banget, kayak cuman naik tangga aja tuh pusingnya udah di sebelah sini, sebelah kiri nyut-nyutan banget. Sarika bingung sih, nggak tahu itu karena anemianya kambuh atau karena sesak nafasnya, tapi atau karena dua-duanya. Jadi kan kalau misalnya corona itu, kalau kalian punya penyakit bawaan itu yang serem, itu yang parah. Makanya Sarika diisolasi ke IRLC supaya nggak nularin ke adik Sarika. Adik Sarika kan asma. Jadi kalau kalian punya penyakit bawaan nih,
udah nggak usah kemana-mana dulu. Anggap semua orang itu, kalau kata dokter Sarika, anggap semua orang yang ada di sekitaran kita itu OTG, orang tanpa gejala. Kan kalau misalnya kayak gitu, kita jadi kayak lebih safety kan. Terus juga kalau kalian punya penyakit bawaan, imunnya harus lebih dikuatin. Tapi kalau kalian nggak punya penyakit bawaan, itu kalian langsung 14 hari, yaitu masa inkubasinya 14 hari, langsung pulih kembali. Hari Seninnya pas makan siang itu Sarika nggak bisa ngerasain makanannya, bener-bener hambar rasanya, kayak makan sayur, minum kuahnya, maksudnya makan kuahnya tuh kayak bener-bener minum air putih, hambar banget rasanya. Tapi Sarika tetap maksain makan kan. Nah, tapi pas sorenya cap rasa Sarika udah keluar lagi dan udah normal lagi. Kayak kalau misalnya makan pedas udah kerasa lagi, kalau misalkan makan sayur udah ada rasanya lagi. Begitu juga dengan penciumannya. Nah, sebenarnya dari situ udah ngerasa sih, kayak udah wanti-wanti kalau ini kayaknya kena COVID deh, kayak kalau ini kayaknya positif deh gitu, udah kayak ngerasa. Nah, terus pas hari Selasanya tanggal 22 Desember, ayah Sarika itu pulang dari IRLC, dari rumah lawan COVID. Pulangnya itu hari Selasa atau hari Senin, Sarika lupa. Tapi pas hari Selasanya, Bunda Sarika sama adik Sarika swab untuk yang kedua kalinya. Dan itu hasil swab dari puskesmas itu, yang swab pertama kali tanggal 7 Desember itu belum keluar. Padahal itu berarti udah kehitung 2 minggu. Iya, 2 minggu belum keluar. Nah, ya udah tuh akhirnya karena swab pertamanya itu hasilnya belum keluar, kita swab kedua deh. Swab kedua tapi yang bayar. Kalau nggak salah waktu itu di Jakarta, di deket Ragunan, Bu Mame, pokoknya itulah. Sarika lupa. Itu yang langsung 24 jam. Waktu itu tapi yang swab cuman Sarika, Bunda, sama adik Sarika. Karena ayah Sarika masih percaya kalau misalkan hasilnya tuh masih positif. Kenapa begitu? Padahal udah sembuh tapi masih positif. Jadi kan tadi Sarika udah bilang kalau misalkan masa inkubasi si virus corona ini 14 hari. Jadi ayah Sarika tuh udah di IRLC selama 14 hari. Jadi itu otomatis udah sembuh, udah mati. Tapi pas di swab itu ada kemungkinan besar masih positif. Kenapa sih gitu? Nah, itu karena PCR itu, swab itu kan PCR ya namanya. Nah, PCR itu hanya bisa ngedeteksi virusnya aja, nggak bisa ngedeteksi virusnya udah mati atau belum. Nah, jadi sebetulnya di dalam tubuh ayah Sarika itu masih ada virus, dan virusnya itu udah mati tapi belum keluar dari tubuhnya. Nah, jadi kalau pas di swab kan ketahuan tuh, oh iya ini ada virus tapi nggak tahu ini udah mati atau belum. Jadi hasilnya masih positif. Jadi ayah Sarika memutuskan untuk gak ikut swab lagi. Akhirnya hari Rabunya kita mau ke Jogja. Kan ke Jogjanya malam-malam ya, habis maghriban kalau nggak salah. Kita udah jalan, nggak taunya hasil swabnya keluar, dan hasil swab Bunda Sarika positif. Yaudah, akhirnya kita nggak jadi ke Jogja. Dan balik lagi ke rumah. Pas di rumah hasil swab adik Sarika keluar dan hasilnya negatif. Alhamdulillah banget, karena adik Sarika kan punya asma. Jadi kalau misalkan kena corona itu serem banget ya, karena kan coronanya itu, virusnya itu menyerang bagian paru-paru. Bisa, kalau udah, sebetulnya virusnya itu
kalau yang OTG itu menyerangnya cuman sampai sini, cuman sampai tenggorokan bagian pernafasannya atas. Nah tapi kalau misalnya udah sampai ada apa namanya, batuk-batuk terus sesak nafas, nah itu berarti udah sampai paru-paru. Tapi kalau misalnya udah parah banget, udah gejalanya parah banget, itu udah sampai ke darah. Hari Kamisnya akhirnya karena hasil swab Sarika belum keluar juga, akhirnya dimintain dan hasil swabnya tuh positif. Nah pada hari Kamisnya juga hasil swab yang dari puskesmasnya itu keluar. Jadi itu udah kehitung berapa hari tuh, 2 minggu lebih baru keluar. Akhirnya keluar dan hasilnya negatif. Berarti tandanya Sarika baru kena. Jadi pas ayah Sarika positif, Sarika belum positif itu karena hasilnya dari puskesmasnya itu masih negatif kan. Nah tapi pas hasil swab yang dari Bu Mamenya itu hasilnya positif, tandanya Sarika baru kena. Sedangkan Bunda Sarika kan hasilnya juga positif yang di Bu Mamenya itu yang 24 jamnya itu. Nah hasilnya positif, tapi hasil swab yang di puskesmasnya itu positif juga. Nah kalau kayak gini berarti kan Sarika tadi udah bilang masa inkubasi virus corona itu 24 jam, 14 hari. Dan setelah dinyatakan setelah 14 hari hasil swabnya masih positif, itu nggak apa-apa karena PCR hanya mendeteksi virusnya, bukan mendeteksi virusnya udah mati atau belum. Nah ya udah deh, berarti Bunda Sarika itu udah sembuh. Nah ya udah deh, berarti tandanya Bunda Sarika itu udah sembuh. Nah berarti yang benar-benar baru sakit, yang benar-benar masih sakit, yang benar-benar positif itu Sarika. Jadi Sarika benar-benar terlambat banget, benar-benar telat. Dan pada saat itu juga hari Kamisnya Sarika isolasi ke IRLC, ke Rumah Lawan Covid. Langsung minta dirujuk ke Rumah Lawan Covid. Itu benar-benar belum di ACC dari pihak Rumah Lawan Covid-nya, tapi karena ayah Sarika alumni dari situ, jadi istilahnya ada orang dalamnya lah ya, jadi langsung aja masuk gitu. Kenapa nggak isolasi sendiri di rumah kayak Bunda Sarika? Karena kan tadi udah dibilang kalau misalkan adik Sarika itu asma. Ya udah, akhirnya Sarika ke IRLC. Kenapa Bunda Sarika nggak dirujuk ke IRLC waktu itu? Karena hasil swabnya belum keluar. Tapi alhamdulillahnya ya, adik Sarika mungkin imunnya bagus dan dia negatif. Nah mungkin sampai sini yang bisa Sarika ceritain. Kalau memang kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komen atau di Instagram Sarika. Ya semoga ini bisa membantu kalian untuk lebih care, untuk lebih untuk lebih sadar lagi tentang kesehatan kalian. Sarika berharap nggak ada lagi gelombang kedua, karena kemarin tuh lumayan banyak banget, hampir penuh di IRLC. Sedih sih. Oh ya guys, mungkin Sarika bakal bikin video kedua gimana Sarika di IRLC. Oh iya, sama satu lagi pesan dari Sarika, kalau misalkan kalian kena corona, kena covid, jangan terlalu dibawa serius, jangan terlalu dibawa deg-degan, karena sebetulnya Sarika ngerasa gini, Sarika sembuh karena Sarika bahagia, karena Sarika senang, karena Sarika nggak mikirin apapun selain bahagia. Karena imun itu ya dibuat
karena kita bahagia menurut Sarika ya. Kalau misalnya kita ngerasa kayak udah di ujung ajal, udah di ujung kehidupan, itu malah kita bawaannya kayak sedih terus. Justru karena kita sedih terus, kita makin lemas, terus imun kita makin turun. Ya udah. Nah, jadi pesan Sarika untuk yang lagi berjuang, Sarika juga udah ngerasain gimana rasanya. Kalian tetap harus semangat, nggak usah mikirin apapun dulu, pikirin dulu aja gimana caranya kalian bisa sembuh. Terus banyakin minum vitamin, terus olahraga, tetap olahraga ya walaupun sakit, terus berjemur juga, dan semangat dan bahagia terus. Dadah.